Baiklah teman-teman, cerita dimulai setelah Inosuke menyerang Doma dengan merenggangkan sendi tulang lengannya. Dia pun dengan cepat mengendalikan sendi tulang lengannya kembali ke seperti semula, sehingga Kanao yang melihatnya pun kembali terkejut dan terdiam. Lalu Inosuke yang telah mengembalikan lengannya pun sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Dia dengan kesalnya berteriak mengatakan kalau akurasi jurus barunya masih buruk, karena saat ingin mengincar leher, serangannya malah mengenai matanya. Kemudian Kanao yang terdiam akibat melihat keanehan Inosuke pun tiba-tiba sangat terkejut dan bingung dengan lengan Inosuke tersebut. Lalu di sisi lain, Doma yang telah melihat dan mengetahui Inosuke yang menyambungkan kembali tulang sendi lengannya pun tertawa dan bertanya kepada Inosuke apakah hal itu tidak menyakitkan baginya, dan menganggap kalau semua hal tentangnya sangat tidak karuan. Lalu masih berhadap-hadapan dengan Inosuke dan Kanao. Di sini Doma pun berkata lagi kalau dirinya sudah hidup dalam waktu yang sangat lama, tetapi baru kali ini dirinya bertemu dengan bocah seperti Inosuke. Kemudian Inosuke yang mendengar ocehan Doma pun hanya menghembuskan nafasnya dan mengatakan kalau yang dikatakan Doma itu memang benar karena dirinya adalah Tuan Inosuke, dan mengatakan lagi kalau semua pecundang yang pernah dilawannya tidak sebanding dengannya. Namun akan tetapi di pertengahan perkataan Inosuke tersebut tiba-tiba wajah Inosuke pun terlihat dan topengnya pun menghilang. Kemudian dia pun terkejut saat menyadarinya. Kanao pun juga berteriak memanggilnya karena khawatir. Lalu setelah itu ternyata Domalah yang dengan sangat cepat yang mengambil topeng Inosuke, dan saat mengambil kepala babinya atau topengnya, Doma pun menyadari kalau ternyata itu hanyalah topeng, dan sambil melihat topengnya, Doma pun menyadari lagi kalau topeng babinya tersebut usianya terlihat sudah lama, dan bertanya mengapa bola mata topeng babinya sampai tidak karuan. Lalu saat Inosuke menyadarinya kalau Domalah yang telah mengambil topengnya, dengan kesal dia pun mencaci Doma dan menyuruhnya untuk mengembalikan topengnya. Namun Doma pun tak menjawabnya, dan dengan tersenyum dia mengatakan kalau dirinya merasa pernah melihat wajah Inosuke di suatu tempat. Dan di sini setelah melihat wajah Inosuke yang familiar, Doma pun bertanya kepadanya apakah dirinya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun sambil berteriak dan mencaci Doma, dengan kesalnya Inosuke mengatakan kalau dirinya tidak ingat pernah bertemu dengan sampah sepertinya, dan menyuruh Doma untuk jangan menyentuh topengnya dengan tangan kotornya. Lalu Doma pun tersenyum, meyakinkan lagi kalau sebenarnya dirinya pernah bertemu dengan Inosuke, dan Doma merasa mengenalinya. Akan tetapi setelah Doma meyakinkan hal tersebut kalau dirinya mengenali Inosuke, di sini Inosuke dengan kesalnya berteriak kepada Doma kalau dirinya benar-benar tidak pernah bertemu dengannya sambil mencacinya sebagai sampah. Lalu sambil membayangkan Shinobu, di sini Inosuke mengatakan dalam dirinya kalau orang yang dirinya temui sebelumnya adalah Shinobu, dan dirinya merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya. Di sini Inosuke pun berharap kalau dirinya ingin bertanya kepadanya lain kali saat dia bertemu dengannya kembali dengan Shinobu. Lalu setelah flashback tersebut, Kanao pun mencoba menenangkan Inosuke yang kesal dan marah karena kelakuan Doma di sini. Kanao menyuruh Inosuke untuk tenang dan meyakinkannya kalau Doma hanya asal bicara dan ucapannya tersebut hanyalah omong kosong. Akan tetapi Doma yang mendengarkan hal tersebut pun terkejut karena dianggap hanya mengada-ngada kalau dirinya benar-benar mengenali Inosuke. Dan setelah itu dia pun berkata lagi kalau satu-satunya sifat baiknya adalah bersikap serius. Lalu setelah itu sambil menggigit kipasnya, Doma pun mengatakan kalau selain sifatnya itu, Doma merasa kalau dirinya juga punya ingatan yang bagus dan dirinya masih mengingat cukup jelas saat dimana dirinya masih menjadi manusia. Lalu setelah mengatakan itu sambil menggigit kipasnya, Doma pun kemudian menusukkan jari telunjuknya ke dalam kepalanya dan mengorek-ngorek otaknya. Kemudian di sisi lain Inosuke dan Kanao yang melihat kelakuan Doma pun merasa sangat terkejut dan merasa jijik. Lalu saat Doma sedang mencari ingatan masa lalunya dengan mengorek-ngorek atau mengaduk-ngaduk otaknya dengan jarinya, tiba-tiba dirinya pun langsung mengingat kejadian 15 tahun yang lalu pada dirinya saat itu. Di sini sambil memperlihatkan wanita yang membawa bayi dan disiksa, Doma menjelaskan kalau pada 15 tahun yang lalu ada seorang wanita yang usianya sekitar 17 sampai 18 tahun yang menggendong seorang bayi.
Dan pada kisahnya, wanita tersebut selalu dipukuli oleh suaminya setiap hari dan ibu mertuanya juga selalu menyakitinya. Kemudian sambil memainkan topeng babi, Inosuke Doma berkata, karena wanita tersebut tidak punya siapa-siapa lagi untuk meminta tolong, maka sektenya lah yang menerima wanita malang tersebut. Lalu setelah itu flashback pun kembali di sini. Setelah wanita malang tersebut kabur dari rumahnya dan bertemu Doma. Di sini Doma menceritakan kalau wanita malang itu tidak memiliki orang tua maupun saudara dan dia tidak punya tempat untuk dituju dan mengamankan diri. Dan pada saat itu Doma menjelaskan lagi kalau saat pertama kali dirinya bertemu dengannya, wajahnya sangat penuh memar sampai dirinya tidak tahu bentuk asli wajahnya. Bahkan Doma merasa kalau itu cukup menyakitkan. Doma pun mengatakan kalau wanita tersebut buta sebelah karena wajahnya sering terus-menerus dipukuli. Tapi saat dirinya menyentuhnya, wanita itu kembali menjadi normal. Dan Doma menganggap kalau dia sangat cantik, bahkan hingga meninggalkan kesan yang dalam bagi dirinya. Kemudian sambil memperlihatkan wajah wanita tersebut yang tersenyum, yang bersandingan dengan wajah Inosuke yang penasaran, di sini Doma mengatakan kalau wanita tersebut memiliki wajah yang sama dengan Inosuke. Akan tetapi wajah wanita tersebut terlihat lebih bersih dan lebih lembut. Kemudian Doma pun meyakinkan Inosuke lagi kalau tidak salah lagi bahwa wanita yang pernah ditemuinya dan ditolongnya itu adalah ibunya Inosuke. Lalu setelah mendengar cerita masa lalu tersebut sambil berhadap-hadapan dengan Doma, Inosuke pun dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak memiliki ibu dan dirinya dibesarkan oleh babi, dan mengatakan lagi kalau semua cerita itu tidak ada hubungannya dengannya. Akan tetapi setelah mendengar jawaban dari Inosuke, Doma pun merasa terkejut saat mendengar kalau Inosuke dilahirkan oleh babi hutan. Kemudian dia meyakinkan lagi kalau Inosuke adalah manusia dan sudah pasti kalau manusia yang telah melahirkannya. Lalu setelah Doma mengatakan itu, tiba-tiba Inosuke pun langsung menyerang Doma dari depan sambil menyuruhnya untuk menghentikan omong kosongnya dan mencacinya serta menyuruhnya untuk mengembalikan topengnya. Lalu saat Inosuke menyerang Doma, dia menyerang menggunakan teknik pernafasan binatang buas taring ke-6. Namun di sisi lain, Kanao yang melihat Inosuke menyerang tiba-tiba, dia pun mencoba memperingatinya sambil berlari ke arahnya. Dengan mudahnya, Doma dapat menghindari serangannya. Sambil tersenyum, dia menyuruh Inosuke untuk mendengarkan ceritanya lebih dahulu hingga selesai dan menganggap kalau pertempurannya dengan Inosuke adalah sebuah keajaiban. Namun saat Doma menghindari serangan Inosuke tersebut, di saat yang bersamaan, Doma pun langsung melancarkan serangan balik kepada Inosuke, sehingga serangan tersebut membuat tubuh Inosuke terluka karena tebasan kipasnya Doma. Lalu saat Doma kembali mencoba menyerang Inosuke lagi dengan cepat dari samping, Kanao pun langsung mendorong Inosuke ke kolam untuk menghindari serangan Doma. Dan setelah Kanao dan Inosuke masuk ke kolam dan berhasil menyelamatkan Inosuke, Kanao pun bangkit kembali dan menanyakan keadaannya serta menyuruhnya untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian di sisi lain, setelah Doma gagal menyerang Inosuke karena diselamatkan Kanao, sambil tersenyum Doma pun mengatakan kembali mengenai ibu Inosuke. Dia berkata kalau pada saat itu dirinya tidak ada niatan untuk memakannya karena bagi dirinya memiliki seseorang yang cantik di sisinya itu terasa cukup menyenangkan. Mereka berdua berhadap-hadapan dengan Doma. Doma mengatakan lagi kalau sayangnya wanita tersebut atau ibu dari Inosuke itu tidak terlalu pintar. Akan tetapi Doma menganggap kalau wanita itu atau ibu dari Inosuke adalah wanita yang cantik dan pandai bernyanyi. Lalu sambil memperlihatkan Inosuke yang terdiam, Doma mengatakan kepadanya kalau dulu wanita tersebut sering bernyanyi sambil menggendong Inosuke. Dia menyanyikan lagu pengantar tidur Janji Jari Kelingking. Dan saat Doma mengingatkan hal tersebut tentang nyanyian Janji Jari Kelingking, tiba-tiba Inosuke pun mengingat masa lalunya saat ibunya yang menggendongnya menyanyikan nyanyian lagu pengantar tidur tersebut, dan mengingat wajahnya di saat-saat ibunya mengatakan berjanji akan melindunginya. Setelah flashback ingatan Inosuke tersebut, Doma pun mengatakan lagi kalau setiap kali ibunya Inosuke
Inosuke menyanyikan lagu tersebut. Liriknya selalu berbeda-beda. Doma pun menganggap kalau itu sangat menggemaskan baginya. Lalu masih saat memperlihatkan Inosuke yang terdiam, yang mencoba mengingat kembali ibunya. Di sini sambil memperlihatkan ilustrasi Shinobu, dia pun mengatakan dalam dirinya kalau semua ingatannya tersebut sebelumnya ternyata bukanlah Shinobu. Sambil memperlihatkan flashbacknya Doma di saat dirinya bersama ibunya Inosuke yang sedang berbahagia. Doma menjelaskan sebenarnya dirinya tidak berniat memakan ibunya. Awalnya dirinya hanya ingin wanita itu tetap mendampinginya hingga dia tutup usia. Akan tetapi sambil memperlihatkan wajah ibu Inosuke yang terkejut, Doma mengatakan kalau meskipun bodoh ibunya Inosuke atau Kotoha sangat tajam akan situasi di sekitarnya. Di sini Doma mengatakan kalau Kotoha tahu jika dirinya memakan para pengikutnya. Meskipun Doma berkata kalau dirinya sudah berusaha mencoba menjelaskan kepadanya, namun Doma merasa kalau Kotoha tetap tidak memahami kebaikannya. Sambil memperlihatkan Kotoha yang terkejut melihat Doma memakan pengikutnya dan pergi dari sektenya. Doma menjelaskan kalau pada saat dirinya diketahui oleh Kotoha, Doma pun terus dihina sebagai pembohong yang kejam. Setelah itu Kotoha pun melarikan diri dari kuilnya saat dia kabur ke hutan sambil membawa Inosuke yang masih bayi di sini. Sambil terus berlari, Kotoha pun terus meminta maaf kepada anaknya Inosuke saat dirinya terus berlari tanpa arah. Dia kemudian tersesat hingga ke ujung tebing. Kotoha pun terus meminta maaf kepada Inosuke dan menganggap kalau sekarang sudah tidak ada lagi jalan tempat untuk lari dan merasa kalau mereka berdua akan mati. Namun setelah itu Kotoha pun berpikir untuk menyelamatkan Inosuke dengan mengambil resiko. Di sini sambil menangis, Kotoha pun kemudian menjatuhkan Inosuke dari tebing dan dari pandangan Inosuke yang masih bayi. Saat melihat ibunya, tiba-tiba seseorang pun langsung membunuh ibunya di tempat. Setelah itu orang tersebut atau Doma mengatakan kalau mustahil Kotoha bisa membuat anaknya Inosuke selamat dengan menjatuhkannya dari tebing, kemudian mencacinya sebagai orang bodoh. Sambil melihat Inosuke yang masih bayi terjatuh dari tebing, Doma pun yang bersedih. Betapa menyedihkannya melihat bayi mati karena ibunya membuangnya dari atas tebing. Lalu setelah flashback tersebut di pertarungan Inosuke yang terdiam, kemudian mengingat semuanya saat ibunya dibunuh oleh Doma. Lalu saat masih sambil memegang topeng Inosuke, Doma pun mengatakan kalau pada akhirnya dirinya memakan Kotoha hingga sampai ke tulang-tulangnya, dan mengatakan lagi jika Kotoha kembali ke rumahnya, dia hanya akan disiksa kembali oleh suaminya, dan jika dia pergi sendirian, dia pasti akan mati di jalan dengan Inosuke yang masih bayi. Karena Doma menganggap Kotoha sebagai orang yang tidak berguna. Kemudian sambil tersenyum dan meledeknya, Doma pun bertanya-tanya apakah Kotoha memiliki momen bahagia dalam hidupnya dan menganggap kalau keberadaannya itu tidak berarti. Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Kanao pun dengan kesalnya menyuruh Doma untuk menghentikan kelakuannya tersebut sambil mencacinya. Di sisi Inosuke yang masih diam dan sudah mengingat semua masa lalunya pun mulai merasa kesal dengan menggenggam sangat erat pedangnya. Kemudian Inosuke pun mengingat masa-masa kebahagiaan bersama ibunya saat dirinya dipeluk oleh ibunya. Di sini ibunya mengatakan kalau saat-saat kebahagiaannya adalah bisa bersamanya, yaitu bersama Inosuke. Setelah itu Inosuke yang masih tertunduk dan terdiam pun mengatakan dengan menganggap kalau bisa bertemu dengan Doma di sini memanglah sebuah keajaiban. Dan sambil melihat Doma dengan wajah sangat kesalnya, Inosuke berkata kalau iblis yang membunuh ibunya dan teman-temannya sekarang berada tepat di hadapannya. Saat bangkit dan bersiap-siap untuk bertarung kembali, Inosuke pun dengan kesalnya berteriak kepada Doma dengan mengatakan kalau dirinya berterima kasih kepadanya karena sudah membuat dirinya mengingat semua itu. Dan juga Inosuke mengancam Doma kalau kali ini bukan hanya kepalanya saja yang akan dipenggal, tetapi dirinya akan menunjukkan pada Doma apa itu neraka yang sesungguhnya. Di sini Doma bertanya-tanya kepada Inosuke tentang kenapa Inosuke bisa berbicara dengan baik walaupun dibesarkan oleh babi hutan. Doma juga mengungkapkan sepertinya Kanao dan Inosuke sedikit salah paham. Lalu sambil berhadap-hadapan dengan Kanao dan Inosuke,
Doma pun menjelaskan lagi, menurutnya surga dan neraka itu tidak ada di dunia ini. Dan sambil melihat ke arah Kanao dan Inosuke yang bersiap-siap akan bertarung, di sini Doma melanjutkan kalau sebenarnya semua hanya khayalan manusia dan hanya dongeng saja. Lalu sambil memperlihatkan Kanao yang kesal mendengar ocehan Doma, di sini Doma menjelaskan kenapa dirinya bisa berkata seperti itu. Menurut Doma, kenyataannya orang yang hidup dengan benar akan mendapatkan kemalangan dan orang jahat akan dapat melakukan apapun semaunya karena mereka menjalani hidup sepenuh hati. Walaupun mereka orang jahat tidak mendapatkan azab atau hukuman secara langsung, tetapi setidaknya mereka akan pergi ke neraka setelah mati. Dan Doma merasa kalau pasti itu adalah yang akan dipikirkan oleh orang-orang dengan mental yang lemah. Karena berkat pemikiran seperti itulah mereka bisa terus hidup dan menganggap kalau semua manusia sangatlah menyedihkan. Namun setelah mendengar perkataan Doma tersebut, Inosuke yang mendengarnya pun langsung marah kepada Doma dengan berteriak mengatakan kepadanya kalau neraka itu emang tidak ada dan dirinya lah yang akan menciptakan neraka untuknya. Setelah berteriak marah, Inosuke pun langsung berlari ke arah Doma untuk menyerang dan mengatakan untuk jangan membicarakan dan meledek tentang ibunya. Lalu saat Inosuke akan menyerangnya, Doma langsung mengeluarkan teknik darah iblis awan beku. Tetapi di saat yang sama saat dirinya akan menyerang Doma, Inosuke dengan cepat mengeluarkan teknik pernafasan binatang buas taring ke-10 pusaran taring, yang mana Inosuke memutar-mutarkan kedua pedangnya menggunakan kedua tangannya, membuatnya seperti baling-baling untuk meniup kabut awan beku milik Doma. Saat Inosuke sedang sibuk menghindari serangan awan beku milik Doma, Doma pun langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Kanao. Dan saat akan pergi menyerang Kanao, dia menganggap kalau pertarungannya ini sangat hebat dan menyenangkan, berharap kalau dirinya bisa terus bermain atau bertarung dengan Inosuke dan Kanao hingga bosan. Setelah itu Doma menghampiri Kanao, langsung mencoba menyerangnya dengan menebas tubuhnya menggunakan kipas. Akan tetapi sebelum Doma melancarkan serangannya, Kanao sudah menyadarinya. Dan saat Doma mencoba menebas tubuhnya dengan cepat, Kanao langsung menggunakan teknik pernafasan bunganya untuk menangkis serangan tebasan kipas Doma terhadap tubuh bagian samping kanan. Walaupun Kanao berhasil menangkis serangan tebasan kipas Doma, dia tetap terkena efek ayunannya, sehingga hal tersebut membuatnya terlempar ke arah kolam. Setelah Doma gagal menebas Kanao dan hanya membuatnya terlempar ke kolam, Doma pun langsung melompat, dan Inosuke yang telah menghilangkan awan esnya Doma serta Kanao yang bangkit kembali setelah tercebur ke kolam, mereka pun langsung menyadari Doma telah melompat ke atas atap. Dan Inosuke yang melihatnya pun merasa kesal terhadap Doma dengan berteriak dan mencacinya untuk menyuruhnya turun. Akan tetapi Doma yang sedang menempel di langit-langit atap pun membalas perkataan Inosuke. Dia meminta maaf kepadanya sambil mengatakan karena Akaza sudah mati, maka dirinya tidak punya banyak waktu untuk bermain-main. Kemudian sambil dirinya menempel di atas atap, Doma pun langsung mengeluarkan teknik darah iblis Miko kristalnya, yang mana Doma menciptakan klon dirinya yang berukuran kecil yang terbuat dari es, dan mengatakan kalau Inosuke dan Kanao bisa bermain atau bertarung dengan klon esnya. Lalu di sisi lain, saat Kanao melihat Doma sedang menciptakan klonnya di atas atap, dia pun terkejut akan boneka es milik Doma. Kemudian saat es kecil, Doma terjatuh dan mendarat di jembatan kayu di hadapan Inosuke. Inosuke dengan percaya dirinya meledek es Doma tersebut sebagai keroco atau lemah. Namun saat Inosuke meledeknya klon es kecil Doma pun tiba-tiba langsung melancarkan teknik jurus darah iblis teratai yang menyebar, yang mana klon tersebut menyebarkan kumpulan kelopak bunga teratai untuk menyerang Kanao dan Inosuke. Saat serangan tersebut tiba-tiba menyerang Inosuke, dia pun langsung terkejut sambil menebas kelopak bunga tersebut dan menghindarinya. Lalu Kanao yang juga diserang oleh kelopak bunga teratai yang menyebar, dia juga sedang berusaha menangkis dan menghancurkan serangan tersebut. Kemudian di sisi lain, Doma yang tadinya berada di atas atap pun kemudian turun kembali, dan sambil mendekati klon esnya, Doma mengatakan kalau klon es kecilnya ini bisa menggunakan jurus yang sama kuat dengan dirinya dan menyerahkan pertarungan tersebut kepadanya. Setelah Doma mengatakan itu, dia pun langsung pergi berjalan ke arah pintu keluar, dan saat Inosuke menyadari dia akan pergi, dia pun berteriak untuk menyuruhnya jangan lari. Di sisi lain, Kanao masih menangkis serangan kelopak bunga teratai. Doma pun tiba-tiba
tiba-tiba berteriak memperingati Inosuke. Dan benar saja, dengan tiba-tiba klon es kecil Doma pun langsung berada di depan muka Inosuke sambil bersiap menyerangnya. Dan saat klon tersebut mengeluarkan tebasan es jurus darah iblis teratai esnya dengan cepat, Inosuke pun langsung melompat mundur untuk menghindari serangan tersebut. Dan setelah Inosuke berhasil menghindari serangan itu, dia pun merasa kesal dengan klon es Doma. Dan Inosuke juga menyuruhnya untuk jangan menghalangi dirinya. Doma yang tadi akan pergi ke arah pintu pun tiba-tiba terhenti dan melihat pertarungan Inosuke dengan klon esnya. Saat Doma melihat hal tersebut, tiba-tiba dia pun menyadari sesuatu. Kalau dari awal pertarungannya, Inosuke tidak pernah menghirup jurus darah iblisnya itu. Sehingga hal tersebut membuat Doma pun penasaran dan bertanya-tanya mengapa bisa begitu.